Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dulu kita semua untuk menyebut-nyebut nama makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga membaca salawat atas nama beliau, menyimak kisah-kisahnya dan bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dengan begitu mudah-mudahan kita beruntung kelak disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, diberi minum dari telaga beliau Al-Kautsar, bernaung di bawah panji-panjinya di Yaumil Mahsyar, dan beruntung untuk mendapatkan syafaatnya dan mendampingi beliau di Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggabungkan hari ini antara majelis jejak Nabi dengan sekolah sejarah dan peradaban Islam. Mudah-mudahan temanya nyambung, karena kita hari ini insya Allah membahas sebab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membangun pilar-pilar peradaban baru di Madinah. Yang pertama adalah at-ta'akhud, persaudaraan atau al-ukhuwah, persaudaraan. Yang kedua adalah masjid. Yang ketiga adalah Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Yang keempat adalah Suqul Madinah, pasar Madinah. Dan yang kelima adalah peneguhan dari syiar-syiar ibadah umat Islam di Madinah. Jadi yang pertama adalah ta'akhud, persaudaraan yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah itu di dalam dua proses. Pertama, mempersaudarakan di antara para muhajirin dengan sesama muhajirin. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Kenapa ada dua proses ini? Karena mengikat kesalinan para muhajirin terlebih dahulu sangat penting. Sebab betapapun mereka sekarang adalah orang-orang yang sepenanggungan, sama-sama fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah mereka. Maka kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq tetap seorang saudagar lagi bangsawan di kota Makkah, sedangkan Bilal bin Rabah tetap seorang maula bekas budak yang miskin. Dengan peristiwa hijrah mereka menjadi sama.
Dua-duanya menjadi senasib. Dua-duanya menjadi orang yang berada dalam kondisi yang digambarkan oleh Allah, fuqara'ul muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Fakir-fakir yang harus berhijrah dan mereka diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah SAW kalau kita amati polanya di beberapa riwayat mempersaudarakan justru antara orang yang berasal dari kawalan bangsawan yang tinggi lagi berada dengan orang-orang yang lemah, du'afa dan fakir. Aslinya fakir, ketika hijrah tambah fakir. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dipersaudarakan langsung dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan dirinya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pastilah sebuah penghiburan hati yang sangat menggembirakan bagi Sayyidina Ali. Apalagi beliau baru saja melaksanakan sebuah tugas yang sangat berat. Tugas itu adalah tidur di sebuah tempat tidur di malam di mana Rasulullah malam itu akan dibunuh. Sehingga ketika Sayyidina Ali tiba di Madinah menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mempersaudarakan diri beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menjadi sebuah penghargaan besar dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali berkat tugas berat yang beliau sandang. Itu bukan cuma tidur, ketika dibuka selimutnya ternyata Sayyidina Ali, orang-orang Quraisy yang kecewa, yang digampar sama Abu Jahal itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau terpaksa menyembunyikan diri beberapa waktu sebelum kemudian berhijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Sayyidina Ali dalam berbagai riwayat kita akan temukan beliau hanya berjalan di malam hari. Kalau di siang hari beliau mengubur sebagian dirinya bersembunyi di balik bukit-bukit batu dan pasir-pasir di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah. Karena ketika Sayyidina Ali hijrah, orang Quraisy sudah pada puncak kemarahannya kehilangan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini beda dengan suasana hijrah sebelum Rasulullah lolos, yang kemudian Sayyidina Umar masih bisa nantang orang Quraisy. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya meratap-ratap, silahkan hadap. Kalau berani, ini Umar mau hijrah. Sebelum itu masih bisa demikian. Tetapi ketika Sayyidina Ali berhijrah, keadaannya sudah sangat berbeda. Jadi ini tidak boleh diperkatakan, diperbandingkan, oh Sayyidina Umar lebih pemberani daripada Sayyidina Ali. Enggak gitu juga, karena kondisinya sudah berbeda. Tetapi memang harus diakui Sayyidina Umar orang yang pemberani. Ini persaudaraan yang dilakukan. Sayyidina Ali dipersaudarakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa riwayat yang lain ada, diantaranya misalnya Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan sepupunya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yang pernah digampar Sayyidina Umar sampai pecah pipinya ketika akan masuk Islam. Karena Sa'id adalah suami dari Fatimah binti Al-Khattab, adiknya Sayyidina Umar. Tapi juga sekaligus sepupu, karena Zaid bin bapaknya itu Umar bin Khattab. Bapaknya Khattab siapa namanya? Saya nggak lupa nama bapaknya Khattab. Itu Sa'id bin Zaid. Nah, nama bapaknya, nama kakeknya itu sama. Nama kakeknya Umar dengan Sa'id ini sama. Saya nggak lupa namanya, nanti kita bisa cek lagi. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ya. Nah, kemudian kalau Khattab itu sama ya, Khattab bin Amr bin Nufail bin Adi. Nah, ini mereka berasal dari galur suku yang sama. Kemudian ada Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang dipersaudarakan dengan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Talha dengan Zubair itu dipersaudarakan oleh Rasulullah, dan persaudaraan di antara mereka bertahan jauh sampai wafatnya. Wafatnya Jabar di hari yang sama,
dikuburkan di satu lubang yang sama, yang menguburkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi persaudaraan antar muhajirin ini luar biasa. Di antara Zubair ini adalah putra dari Safiyah binti Abdul Muthalib, sepupu juga bagi Rasulullah karena Safiyah adalah bibi Rasulullah SAW. Sementara bapaknya bernama Al-Awwam dari suku yang berbeda, yakni Asad. Zubair bin Al-Awwam itu Al-Asadi, sukunya suku Asad, suku Sina, tapi bukan, dan tidak ada hubungannya dengan Basar Al-Asad, beda, jauh dari sama Waraflesi Armaldi. Seperti ya, perbandingan antara langit dengan bunga bangkai, beda ya. Kemudian ada persaudaraan yang lain yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara muhajirin, misalnya antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat ini orang-orang pilihan dipersaudarakan dengan orang-orang pilihan, gitu ya. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngakunya sejak awal miskin, gitu. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau menyebut tentang awal-awal masuk Islam itu, kami ini dari kalangan Aradil Quraisy, dari kalangan orang-orang hina rendahnya Quraisy. Ini nggak tahu tawaduknya Sa'ad bin Abi Waqqas atau beneran gitu ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih suka ngumpulnya sama Abdullah bin Mas'ud, ngumpulnya sama Bilal, ngumpulnya sama Ammar bin Yasir, ngumpulnya memang sama orang-orang ini. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga ayahnya adalah dirinya, bukan ayahnya, dirinya adalah sepupu dari bunda Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab Az-Zuhri. Jadi dia dari suku Zuhra. Ini suku Zuhra, suku yang terhormat, tapi memang bukan suku utama di tengah orang Quraisy. Tapi selalunya yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau nyebut gitu ya, beliau misalnya tentang sabab nuzul surah Al-Kahfi ayat ke-28, beliau mengatakan kami ini orang-orang Aradil Quraisy yang rendah dari kalangan Quraisy, padahal kami ini yang paling banyak beriman kepada Nabi SAW. Maka kami ini orang-orangnya kurang adab, kami ini orang-orangnya gak ngerti tentang tata cara hidupnya para bangsawan, sehingga kami kadang-kadang suka selonong boy di depan Rasulullah SAW. Kami ini kayak Abdullah bin Umi Maktum gitu ya, Rasulullah di bermajlis dengan orang Quraisy, tiba-tiba orang masuk bergabung gitu. Ya, selonong-selonong yang kayak begitu. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Jadi ini sabab nuzulnya surah Al-Kahfi ayat 28 menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, karena kami selonong boy gitu. Karena orang-orang kayak kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kurang adab kadang-kadang kepada Nabi SAW dan juga kepada pergaulan beliau yang kadang-kadang tidak kami sadari. Beliau bergaul dengan masyarakat atas Quraisy yang padahal keselonongan kami itu kadang-kadang ganggu majelisnya Rasulullah dengan para pemuka Quraisy, dan boleh jadi malah menjadi sebab mereka enggan untuk masuk Islam, karena kami ini adalah yang bergabung dengan Islam lebih dahulu ternyata kalangan rendahan, gitu ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsa pada jiwamu itu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha, untuk bersama dengan orang-orang yang berada dalam keadaan menyeru berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jalla pada pagi dan petang hari dengan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya perhatikan kadang-kadang ada orang yang justru karena tulus ya itu tampaknya beli. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yuridun wajha, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap ridhonya Allah, maka dia tidak mengharap ridhonya kita. Sehingga dia itu agak lebih nyebelin daripada orang yang cari muka di hadapan kita. Orang yang seakan-akan kemudian baik kepada kita, wa huwa aladul hisab, padahal sebenarnya barangkali dia seorang penentang yang paling keras. Jadi ini perhatikan, kita harus bisa membaca seseorang
itu tulus atau tidak. Kawan yang sejati itu yang seperti apa? Kadang-kadang yang malah yang selorong-selorong begini gitu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-teman. Jadi ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, pola persaudaraan ini menjadi pilar peradaban yang sangat kokoh nanti di Madinah. Kalau kita lihat nanti ya, Masya Allah, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang dipersaudarakan Rasulullah SAW ketika mereka berhijrah ini menjadi pilar-pilar dari peradaban yang hendak dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu yang akan datang, di waktu-waktu berikutnya. Ketika Sayyidina Umar wafat, yang ditunjuk jadi majelis syura 6 orang, maka begitu musyawarah langsung saat bin Abi Waqqas mengatakan suara untuk Abdurrahman bin Auf, Talha langsung bilang suara untuk Utsman bin Affan, Zubair langsung mengatakan suara untuk Ali bin Abi Thalib. Kata Abdurrahman bin Auf, suara untuk salah satu di antara kalian. Jadi siapa yang dipilih oleh Abdurrahman itu yang akan jadi, karena Abdurrahman bawa 2 suara, Ali 2 suara, Utsman 2 suara. Yang dipilih oleh Abdurrahman itu berarti 4 suara lawan 2 suara. Jadi prosesnya kemudian Abdurrahman bin Auf itu keliling ke tengah masyarakat Madinah. Menurut kalian mana yang lebih patut untuk membawa amanah kaum muslimin, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib gitu ya. Karena sebelumnya setiap orang gitu ya, kalau di Tarikh Tabari kita bisa simak, setiap orang itu sudah diaudiensi oleh Umar satu persatu. Padahal Sayyidina Umar dalam keadaan ketika itu perutnya terus mengalirkan darah karena luka yang berasal dari tusukannya Abu Lu'lu' Firash ketika beliau sedang sholat subuh itu ya. Jadi itu bedahnya itu luar biasa. Ini kan pisaunya itu, ini gagang di tengah, ini ada pisau ke sini, ini ada pisau ke sini. Jadi pisaunya itu kayak 2 pisau digabung dengan 1 gagang. Jadi dia nusuknya set, ketika meluk Sayyidina Umar itu dari belakang, kemudian sudah kayak orang bedah yang sepupu itu set, gitu ya. Benar-benar perutnya terbelah Sayyidina Umar. Kemudian ketika luka itu, ya, istrinya Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib itu memberi minum beliau, diberi minum, air keluar, darahnya makin deras. Ketika diberi minum susu, loh, yang keluar susu. Ketika diberi minum, pengumuman enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar untuk peserta Maju Jejak Nabi dan SSPI. Bagi pemilik kendaraan mobil Panther nomor polisi P8522IL yang diparkir di sebelah kanan belakang masjid, mohon dipindahkan karena menghalangi mobil warga yang keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang merasa punya mobil, oke. Sudah? Terus kok jadi mati? Jadi ketika Sayyidina Umar terluka itu, di Tabarakallah, istrinya Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seperti ini, karena dia muridnya Sayyidah Hafsah dalam soal ilmu kedokteran, dia tahu nah, kalau seperti ini tidak ada harapan. Jadi luka dalamnya sudah terlalu parah untuk pulih. Duhai Umar, semoga Allah merahmatimu. Itu kata-kata istrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu diaudiensi satu-satu. Kalau di Tarikh Tabari diaudiensi satu-satu.
satu. Zubair dipanggil. Zubair, kamu pengen jadi khalifah apa enggak? Ditanya sama Umar gitu. Zubair itu pada saat itu mengatakan, wallah ya Umar, dalam soal kedekatan dengan Rasulullah dan dalam soal siapa yang lebih dulu masuk Islam, engkau tidak lebih baik daripada kami. Iya kan? Zubair lebih dulu masuk Islam daripada Umar. Soal kekerabatan dengan Rasulullah, Zubair sepupunya Rasulullah SAW. Jadi dalam soal kekerabatan dan siapa yang lebih dulu masuk Islam, engkau tidak lebih berat daripada kami, kata Zubair bin Awam. Inilah yang kukhawatirkan atas diri, ambisimu terlalu besar. Dan orang dengan sifat yang seperti ini tidak akan mampu memikul bebannya. Wallah, kata Sayyidina Umar. Jadi engkau ini kalau sedang ridha seperti malaikat, tetapi kalau sedang marah engkau itu seperti Firaun. Dibilang begitu serius. Engkau itu kalau sedang ridha itu seperti malaikat, tapi kalau sedang marah itu kayak Firaun. Ngeri gitu. Jadi sifat seperti ini tidak akan menjadi sifat yang baik bagi seorang pemimpin. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Zubair. Kemudian Zubair semula sudah semangat sebenarnya, wah dipanggil Umar, peluang gitu ya. Kemudian didownkan benar-benar oleh Sayyidina Umar dengan persifatan itu. Talha juga dipanggil. Talha maju, panggil. Kamu pengen jadi khalifah? Jawabannya sama dengan Zubair dalam soal kedekatan dengan Rasulullah dan juga siapa yang lebih dulu masuk Islam, engkau tidak lebih utama daripada kami. Kata Umar, aku tidak mengenal wahyu lagi wahai Talha sejak Rasulullah wafat. Dan Rasulullah wafat dalam keadaan marah atas kamu. Kamu congkak ketika Rasulullah mengatakan, lihatlah syahid yang masih berjalan di bumi adalah Talha. Lalu setelah itu kamu menyakiti Rasulullah sebelum beliau wafat. Lalu kamu bahkan gitu ya, kata Sayyidina Umar, dan Rasulullah wafat dalam keadaan marah kepada diri. Ini merujuk pada peristiwa surah Al-Ahzab ayat 53. Jadi bagaimana Sayyidina Talha bin Ubaidillah itu sedang berbincang dengan sepupunya kan Aisyah radhiyallahu anha. Ngobrol, saat itu belum turun ayat hijab. Kemudian Rasulullah datang dan sebagai suami sangat manusiawi untuk cemburu. Rasulullah memerintahkan Aisyah masuk ke rumah tanpa mempedulikan dan mengajak bicara Talha sama sekali. Talha tersinggung, dia mengatakan, "Wallah, kalau beliau wafat, maka beliau menghalangi saya bicara dengan sepupu sendiri. Wallah, kalau beliau wafat, nggak akan ada yang bisa mendahului saya melamar Aisyah." Ini kalimatnya Talha ketika ini. Jadi semua pahlawan punya ceritanya sendiri. Ini tidak sama sekali tidak menurunkan kemuliaan Sayyidina Talha. Kenapa? Karena sudah itu Sayyidina Umar yang mencak-mencak. Allah sama Rasulullah, ya Rasulullah, mulai sekarang tutupi istrimu semua, hijabi, jangan boleh keluar rumah sama sekali. Ini karena Sayyidina Umar. Kalau Allah menurunkan ayatnya yang adil, surah Al-Ahzab ayat 53. Dan wa idza sa'altumuhunna ammata'in fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bicara kepada istri-istri Rasulullah, meminta sesuatu kepada mereka, lakukan dari balik hijab. Dan kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah, dan diharamkan bagi kalian menikahi istri-istrinya sesudah dia wafat. Ini semua terjadi dalam satu ayat. Nah, ayat itu kemudian disampaikan kepada Talha. Talha menangis seharian, lalu dia bebaskan 2 budaknya, sedekahkan 10 untanya, lalu umrah jalan kaki ke Makkah. Maksudnya Talha mau bertaubat dulu kepada Allah dengan umrah ke Makkah. Nanti sepulang dari umrah, rencananya baru mau menghadap Rasulullah untuk minta maaf. Tetapi ketika Talha pulang ke Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Ini keadaannya beliau alami pada saat itu. Makanya Umar mengatakan untuk meredam ambisi Talha, beliau mengatakan, dan Rasulullah wafat dalam keadaan marah atas ini. Disengaja kalimat ini menurut para sejarah oleh Umar untuk menurunkan ambisi. Jadi Umar tidak bermaksud untuk menyakiti. Umar hanya ingin jangan sampai kamu berambisi. Toh Umar merasa semua dari 6 itu orang-orang terbaik di antara umat. Gak ada yang lebih baik dari mereka. Tetapi mereka bisa menjadi sebuah hal yang buruk kalau mereka berambisi. Maka ambisinya Zubair dicelupkan, ambisinya Talha dicelupkan, diturunkan begitu. Kemudian maju lagi yang berikutnya, Abdurrahman bin Auf.
Ya Abdurrahman, engkau sahabat Rasulullah yang tidak kulihat ada kelemahan pada dirimu kecuali dalam satu soal saja. Tapi sayangnya satu soal itu adalah satu soal yang paling penting bagi seorang khalifah. Jadi kepada Abdurrahman bin Auf, engkau ini, gitu ya, tidak punya kelemahan kecuali satu hal saja. Sayangnya kelemahan itu kalau ada pada seorang khalifah, ini berbahaya. Cuma satu aja kelemahan kamu, tapi itu bikin tugas sebagai khalifah akan berbahaya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya memang gak minat. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf enak, saya memang gak minat ke mendingan dagang untuk gak jelas. Mendingan dagang untuk gak jelas. Saya memang gak minat. Bagus, benar. Lalu Utsman maju, ya Utsman, engkau disayangi oleh Quraisy. Engkau yang paling dikasihi di antara mereka. Orang-orang barangkali akan menyerahkan urusan ini kepadamu. Tapi saya, wahai Utsman, engkau sangat menyayangi kerabatmu. Ini sudah diperingatkan Sayyidina Umar. Ini ada di Tarikh Tabari. Engkau sangat menyayangi kerabatmu. Orang mungkin akan melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda kalau engkau seorang penguasa. Kalau menyayangi kerabat kok kita rakyat jelata, kan bagus-bagus saja, bagus sekali. Tetapi kalau menyayangi kerabat dalam keadaan menjadi penguasa, orang akan melihatnya secara berbeda. Dan itu akan membuat sebagian membenci engkau dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian. Umar sudah mengatakan begitu kepada Sayyidina Utsman. Utsman mundur dengan sangat mengerti atas konsekuensi apapun yang menjadi sikap itu. Ali dipanggil. Kata Umar kepada Ali, ya Ali, sesungguhnya engkau ini seandainya bukan karena sifat suka bercanda yang ada dalam dirimu, niscaya engkau yang paling layak untuk memimpin. Jadi kelemahannya Sayyidina Ali adalah agak suka bercanda. Makanya beliau ini candanya banyak. Nanti ketika diprotes orang, kok zaman Umar dan Abu Bakar rakyatnya semuanya tentram, kepemimpinan baik gitu. Tapi ketika aku jadi khalifah, kenapa jadi kacau begini? Tak ya, karena rakyat zaman Abu Bakar dan Umar kayak saya, rakyat zaman saya kayak kamu. Itu kan jawaban bercanda tapi benar, karena yang tanya ini ternyata adalah seorang Khawarij yang memang pembikin orang. Jadi kata Sayyidina Ali, karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar kayak saya, rakyatnya saya kayak kamu. Kita bisa menyaksamai Ali itu isi goy, apa-apa dipandang ringan, tetapi kadang-kadang itu juga bisa menjadi sumber persoalan karena terlalu memandang ringan berbagai macam hal. Kalau pas hadisul ifk, berita dusta tentang ibunda kita Aisyah itu, tarikh meriwayatkan kepada kita Rasulullah yang sedang galau itu tanyanya kepada Usamah dan Ali. Kalau Usamah ditanya Rasulullah, bagaimana ya Usamah? Jawab Usamah, ya Rasulullah, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah? Kata Rasulullah, Allah. Kata Usamah, subhanallah, mana mungkin Allah menipumu? Kalau Allah yang menikahkan kamu dengan Aisyah, berarti Aisyah layak untuk kamu, kamu layak untuk Aisyah. Dan aku tidak melihat pada Aisyah selain kebaikan. Kata Usamah bin Zaid. Ali ditanya. Jadi Ali memperhatikan, ini dijawab begitu sama Usamah, wajahnya Rasulullah gak berubah, tetap tekuk begitu. Pikir Ali ini gak bagus ini kalau lama-lama Rasulullah cuma mikirin urusan beginian, umat gak terurus, bahaya. Maka Ali jawabnya sesuatu yang bikin isi going. Itu ya Rasulullah, nikahi siapa yang engkau nikahi, ceraikan siapa yang engkau ceraikan. Wanita di dunia ini banyak ya Rasulullah. Benar gak? Maksudnya saya bilang itu apa? Menghibur Rasulullah agar tidak memberat-beratkan persoalan ini yang bagi Sayyidina Ali sudah membuat hak-haknya umat mungkin agak prioritasnya terundurkan daripada urusan dengan berita dusta Aisyah ini, berita dusta tentang ibunda kita Aisyah ini. Makanya Ali kalimatnya begitu. Wanita dunia ini banyak ya Rasulullah. Nikahi siapa yang kau nikahi, ceraikan siapa yang ceraikan.
Just take it easy harusnya. Maksudnya kan baik. Tapi begitu, Sayyidina Ali bisa jadi persoalan kalau kemudian gitu ya. Apalagi nanti Syiah akan mengambil riwayat tentang ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa konflik antara Aisyah dengan Ali itu sejak dulu terjadi. Nanti akan ditambah riwayat misalnya ketika Rasulullah sakit dipapah ke Mesir itu, maka yang dikatakan adalah Rasulullah oleh Aisyah, kalimatnya Aisyah itu Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain. Kalimatnya Aisyah begitu. Tapi kalau kita lihat riwayat dari Ibnu Abbas yang memapah Rasulullah ke masjid ketika itu Abbas dan Ali, kalau yang dikompromikan, lah kok Aisyahnya menyebut Abbas dan seorang lelaki yang lain. Al-Imam Al-Ajuri kemudian membawa kita untuk ayo husnudzon dong kepada para sahabat. Lawang Ali itu posturnya pendek dan kekang. Jadi kalau kemudian Abbas yang berdiri tinggi mapah Rasulullah, di samping sini Ali yang lebih pendek daripada Rasulullah juga mapah, pasti Ali nggak kelihatan dari balik tabir. Abbas kelihatan, makanya Aisyah mengatakan Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain karena nggak kelihatan. Sementara Ibnu Abbas yang di Mesir lihat, oh itu bapak saya sama Ali ya memapah Rasulullah SAW. Jadi hal semacam ini bisa menjadi persoalan di kemudian hari memang. Nah, Ali itu bercanda sampai mati saja bercanda. Beliau kan salat di Masjid Kufah. Itu Abdurrahman bin Muljam Khawarij kemudian memukulkan pedangnya ke kepala beliau radhiyallahu anhu. Itu salat masih diterusin. Ba'da salam ada darah mengalir di sini kan. Sayyidina Ali tanya, ini darah siapa? Ya itu karena khusyuknya salat beliau, tapi juga agak bercanda juga kan. Darah siapa? Kata orang-orang, darah gua ya Amirul Mukminin. Loh, siapa yang bunuh aku? Pertanyaan Imam kata lagi, siapa yang sudah membunuh aku? Lalu Abdurrahman bin Muljam ketangkep di hadapan Presiden Ali. Kenapa kau membunuh wahai saudara? Dan kalimatnya itu ya ukhaya, bukan sekedar saudara. Saudara dan dengan kalimat sayang. Lima kata tadi ya ukhaya, kayak begitu. Kenapa engkau membunuh wahai saudara? Kata Abdurrahman bin Muljam, itu pedangnya saya beli 1000 dirham harganya. Racun yang saya oleskan di pedang itu harganya juga 1000 dirham. 1000 dirham itu mahal kan? Banget. Itu racunnya berarti banget, kuat banget racunnya. Kata Abdurrahman bin Muljam, saya bersumpah dan berdoa kepada Allah supaya orang paling buruk di muka bumi akan mati dalam pedang itu. Kata Sayyidina Ali, oh insya Allah doamu terkabul. Hei Hasan, nanti kalau aku mati, kisos dia dengan pedangnya sendiri supaya orang paling buruk di muka bumi mati oleh pedang itu. Itu kan masih bercandaan terus dia. Kamar perawatan benar gitu. Jadi kita bisa melihat betapa just take it easy, betapa isi goingnya orang ini. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau saja bukan karena sifat kelakarmu itu, orang-orang masih memilihmu. Sayangnya kau ini banyak bercanda. Nah ini kemudian disuruh mundur. Saat bin Abi Waqqas disuruh menghadap, enggak mau. Lucunya Saat bin Abi Waqqas disuruh menghadap, enggak mau. Lalu Ibnu Umar yang dipanggil, putra beliau, kamu punya hak untuk bergabung dengan musyawarah mereka, tapi kamu enggak punya hak suara. Tugas kamu menjadi saksi atas persyaratan mereka. Kalau mereka berselisih, kamu baru boleh kemudian memihak kepada salah satu yang menurut kamu lebih adil dan lebih tepat, agar kemudian suaranya menjadi lebih menang salah satu. Kalau yang terpilih Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kalimatnya Umar luar biasa. Yang disebut adalah yang tidak mau menghadap. Kalau yang terpilih Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Umar, maka ketahuilah aku dulu memecatnya sebagai gubernur Kufah, dipecat oleh Umar kan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan karena sifat khianatnya atau masalah pada dirinya, sama sekali bukan. Jadi yang disebut nama oleh Umar bin Khattab justru Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara semua kandidat itu yang disebut namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan memang Umar benar karena Sa'ad bin Abi Waqqas sampai akhir gak pernah mau jadi khalifah. Ketika Sayyidina Ali wafat, itu keponakannya bawa 100.000 tentara menghadap Sa'ad bin Abi Waqqas yang lagi dakwah. Paman,
di belakangku 100.000 pedang. Mereka semua bersepakat bahwa tidak ada lagi yang berhak atas khilafah ini kecuali engkau. Semua yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah 10 orang sudah mati semua kecuali engkau. Dari 6 anggota syurahnya Umar semuanya sudah mati kecuali engkau. Engkau lah satu-satunya yang berhak untuk jadi khalifah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, keponakanku, aku gak mau 100.000 pedang. Aku cuma mau 1 pedang saja, 1 aja. Tapi pedang yang kalau diayunkan kepada orang mukmin langsung lepas hancur. Tapi kalau aku ayunkan kepada orang kafir menebas dengan sempurna. Itu saja. Kalau bisa kasih aku pedang yang begitu. Karena itu zaman fitnah. Siapa mukmin, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi begitu racunnya. Maka saat Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mau 100.000 pedang, saya cuma mau 1 pedang yang dengan pedang itu kalau saya pukulkan kepada orang mukmin, hancur dia pedangnya itu, remuk dia, kalah sama orang mukmin. Tapi kalau saya hantarkan ke orang kafir, dia menebas dengan sempurna. Nah, saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sosok yang luar biasa ini, makanya sampai sekarang ada sekitar 10-12 negara yang mengklaim kami punya makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Guangzhou di Cina sampai kemudian ke Libya. Itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin itu cuma sandalnya gitu ya, ketinggalan di kubur. Dan lain sebagainya. Karena makam Sa'ad bin Abi Waqqas pertemuan yang sahih ada di Baqi di Madinah. Dia kembali ke Baqi ingin berada di dekat Rasulullah SAW. Tetapi petualangan dakwahnya luar biasa. Jadi ini orang-orang yang membangun peradaban itu kadang-kadang adalah orang yang dipanggil untuk menerima kekuasaan tidak mau, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang kemudian gitu ya, 100.000 pedang siap bersamanya, dia mengatakan enggak. Dan nama beliau Harun sampai hari ini. Ya, tadi kenapa dipecat sama Umar? Itu jadi saat bin Abi Waqqas itu waktu mudanya di antara para sahabat-sahabat ini salah satu yang paling emosional. Makanya orang kan riwayatnya orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu ketika di Mekah ada orang kafir ngejek-ngejekin Abdullah bin Mas'ud yang lagi baca Quran gitu ya. Nah, itu sama dia diambil rahang unta, pukulkan ke kepalanya orang musyrik itu, mati.